Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma shfi mardana, Allahumma sallimna an kulli syarri ma khalaq. Allahumma rizqna ilman nafi'a wa fahman wasi'a wa rizqan halalan tayyiban barakan fih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah la'allakum tuflihun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Waqala sallallahu alaihi wasallam fi hadisin sahih rawahu al-Imam At-Tirmidzi, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wa qala al-ulama rahimahumullah wa tahhiril qalba was sahihin niyyah wa batahibil asbab lal amniyah. Bapak-bapak, ibu-ibu, yarhamukumullah wa yahdikumullah wa yuslihu balakum yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi ini kita bisa hadir di masjid, khususnya Masjid Aminah. Kehadiran kita di masjid ini pada hari kiamat menjadi saksi atas amal baik kita. Langkah kaki, lambaian tangan, dan semuanya menjadi saksi atas amal baik sebagaimana firman Allah di surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, hari kiamat, Allah membungkam mulut. Mulut tidak bisa bicara. Yang bicara tangan dan kaki serta anggota badan yang lain untuk memberikan persaksian atas amal baik maupun amal buruk yang dikerjakan oleh hamba itu. Jadi yang disebut tangan dan kaki, tapi hakikatnya semuanya. Jadi dzikrul juz min iradatil kul, sebagian yang Allah sebutkan tangan dan kaki menjadi saksi karena orang berbuat itu dominannya di tangan dan kaki. Kita duduk, otomatis mata kita juga berperan. Mata melihat, peran. Sehingga semuanya menyaksikan dan memberikan persaksian. Bisa bicara. Jadi watu kallimuna aydihim. Tangan Allah izinkan bisa bicara. Kaki sama, mata kecuali anggota mulut, anggota badan tubuh mulut yang di sini bisa bicara, di akhirat Allah bungkam. Jadi nakhtimu itu Allah membungkam, ngelak. Terus lagi dilakban, tutuke, sehingga tidak bisa ngomong. Gantian tangan, kaki, mata, hidung, telinga pada bicara memberikan persaksian. Setelah semuanya bicara, memberikan persaksian karena memberatkan azab, mulut Allah izinkan untuk bicara. Sehingga kata mulut sebagai bentuk protes, lima syahidtum alaina. Untuk apa
kamu semuanya anggota badan, seawak dari kaki sampai rambut kok memberikan persaksian. Yang persaksianmu memberatkan kita. Bukankah kalau kita dilemparkan neraka semuanya akan masuk? Kemudian dijawab lagi, jadi dialog mulut dan anggota badan. Qalu antaqanallahu alladzi. Kita bisa ngomong karena Allah yang menciptakan semuanya, memberikan izin kepada kami tangan kaki untuk bicara. Nah, ini yang disebutkan wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang mustahil menurut manusia, di sisi Allah semuanya cukup kun fayakun. Kursi yang kita duduki, karpet yang kita duduki sama. Sampai bantal untuk tidur pun besok bisa bicara. Memberikan persaksian. Apalagi kalau kita lihat surat Al-Kautsar, At-Takasur ayat terakhir. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Segala nikmat yang di dunia kita rasakan, hatta nikmat nripit wedang anget, diseripit itu di akhirat ditanyakan. Pagi-pagi kamu hari ini jam ini nripit teh anget, kopi anget, itu untuk apa nikmat nripitnya teh itu? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sekecil apapun nikmat besok ditanyakan Allah. Nah, diawali dengan ayat alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu sebagai pengantar kita syukur alhamdulillah bisa hadir di masjid. Nikmat yang luar biasa. Kalau dimaterikan berupa rupiah, dolar atau real, yakin masjid full. Full masjid. Dalam satu riwayat, Rasul pernah menyampaikan satu hadis yang sahih. Orang yang hadir di masjid untuk sholat, lebih di hari Jumat itu, ketika hadirnya itu gelombang pertama, sama dengan sedekah unta merah. Masuk gelombang 2 sama dengan sedekah sapi. Gelombang 3 sama dengan sedekah domba. Gelombang 4 sama dengan sedekah dajjaj, ayam jago. Kalau dimaterikan, harga sapi berapa? Sapinya bukan sapi sing cekereyem, sapi yang besar. Harga unta merah berapa? Misalnya sop 1 ada amplop, regane rega kono nggo tuku gawe unta merah 50 juta. Sop 2 sapi 40, sop 3 domba ki piro sing apik 5. Sop 1 50 juta, sop 2 kuwi 40, sop 3 5. Sop 4 jago ya 200.000. Kira-kira jenengan bisa bayangkan. Mungkin jam 3 orang sudah antri di masjid. Jam 3 subuhnya, jam 4 kurang sedikit sudah antri hari ini. Tahu sop 1 50 juta. Bantuan zaman biyen BLT apa nek sing tahun iki apa ora 600.000.
kantor pos tempat pengambilan buka jam 8. Wis do gasik-gasik mangkate antri. Hanya 600.000. Kenapa? Karena kelihatan. Katok jengleng 600.000 nunggu tuku beras, mie dan lain-lain. Kalau tekan ngomah di jembreng-jembreng sore jam 5 entek sisa. Ini sedekah senilai onta merah, senilai sapi, domba, kapiran. Sedikit yang akan merebut amplop-amplop itu. Ya, yang jamaah masjid itu ya, biasanya kalau Al-Ummu Aminah ya orang-orang ini. Coba kalau setiap subuh yang hadir seperti hari Jumat, wong sing lewat mampir ya kok, ya semua mampir, luar biasa. Orang-orang kafir akan gemeter, ndredeg weruh wong Islam. Takut. Sekarang kita dicabik-cabik kata Rasulullah seperti makanan yang siap santap di atas meja makan. Sahabat sampai bertanya, hal min qillatin nahnu yauma idz ya Rasulullah? Apakah jumlah kita sedikit? Kok sampai jadi rebutan? Kaya sego. Lauk lengkap di hadapan orang-orang yang lapar. La bal antum yauma idz katsir. Tidak, kamu mayoritas. Banyak jumlahmu kaum muslimin. Walakinnakum hutaun ka huta'is sail. Tetapi keadaanmu, kualitasmu, imanmu seperti umpluk buih di lautan. Seperti buih di lautan. Tidak punya kekuatan, tidak punya pendirian, mudah digoyang, digoncang, diadu domba. Ini yang terjadi. Wibawamu umat Islam kata Rasulullah Allah cabut. Sehingga musuh-musuh Islam meremehkan umat Islam. Islam radikal, Islam kuno, Islam zaman onta dan seterusnya. Sahabat tanya, kenapa sampai terjadi seperti itu? Karena waktu itu umat Islam terjangkiti penyakit wahan. Penyakit wahan menimpa, mewabah di kalangan kaum muslimin. Tanya sahabat, wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hadis riwayat Abu Dawud. Penyakit adalah penyakit cinta dunia, takut mati. Nek urusan dunia, urusan duit, urusan pangkat jabatan, rayahan. Bejane ada lumah nyekolah ke sertifikat, nggo magang lurah, magang caleg, dan magang-magang dunia yang lain. Sampai rela nyorok-nyorok jadi ASN. Itu yang terjadi. Ingin jadi aparat negara sampai jual ini biar bisa masuk lolos. Intrik akhirnya dunia. Tapi kalau untuk urusan akhirat, zaman kata orang Jawa itu kapiran. Kamu aja, kamu aja. Aku sono sing sugih, aku ora mampu ya ora kae. Nah, kalau zaman seperti ini umat Islam kapan mau maju? Dengan temannya, dengan saudaranya, jamaahnya satu masjid kadang-kadang dengan adanya pemilihan umum dari pilkada, lurah ning kampung, kepala desa, kecok tukaran. Apalagi sampai nanti presiden. Sehingga harapan kita ke depan, tahun 2004 ini, pemilu Indonesia berjalan dengan aman. Terpilih pimpinan yang amanah, yang mampu membawa martabat kaum muslimin khususnya.
Indonesia mayoritas Islam agamanya. Kalau orang Islam greget sakdet saknyet sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri ini imannya mantep, madep, takwanya satu hati, sami'na wa ta'na, maka janji Allah, la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard. Allah bukakan pintu berkah dari langit dan dari bumi. Manusia yang hidup, alam semuanya aman, hidupnya sejahtera, nyaman. Itu janji Allah. Selama manusia taat patuh kepada aturan Allah, terwujud janjinya. Tetapi disebut di terakhir, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi manusia yang hidup di atas bumi ini mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan kebenaran, yang hak dicampakkan, yang batil dikerjakan. Halal haram tidak jelas, yang penting weteng warek mangan enak. Akhirnya Allah timbakan azab, bencana dan petaka. Krisis kepemimpinan, krisis ekonomi, krisis kemiskinan itu muncul dari satu titik, tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, alias bermaksiat. Oleh karena itu pada pagi ini kita maksudnya bab khauf, hadis nomor 9. Kita harus takut sama azab Allah. Banyak riwayat sahih yang menyatakan di akhir zaman orang-orang sibuk ngurusin dunia, lali agama. Nah, anaknya sekolah terlambat pak ujian, wong tuane geger, diwanti-wanti. Tapi nek subuh kawanan biasa. Ya. Dengan khauf muncul mahabbah, akan naik ke makrifat. Innallaha ma'ana. Sebagaimana pernah dikisahkan kisahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam gua Tsur, wala tahzan innallaha ma'ana. Tidak usah khawatir, Allah membersamai kita. Selama kita mengikuti tatanan aturan Allah yang ada dalam Al-Quran maupun Al-Hadis As-Sahih yang Rasul pesankan kepada kita. Bila tidak, buka surat An-Nisa 147. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Wa kana Allahu syakiran alimah. Allah sekali-kali tidak akan mengazab kamu. Tidak akan mengkrisiskan kamu, membuat kamu pusing, jutek, mumet, ruwet. Tidak. Bila imanmu mantep, syukurmu madep. Datang perintah Allah, sami'na wa ata'na. Dan Allah itu syakiran. Syakiran itu disebutkan dalam tafsirnya, satu, ketika orang itu syukurnya kuat, imannya mantap-mantap, Allah mengampuni dosanya. Yang kedua, Allah menambah nikmat itu asyata fin nikmah. Allah menambah nikmat orang itu, tambah hari, tambah pekan, tambah bulan, tambah tahun, hidupnya tambah nyaman, aman, sejahtera. La in syakartum la azidanakum. Nah, di khauf hadis nomor 9 ini, Rasulullah SAW menyampaikan satu pesan. Nah, yang pesan ini
bersama para sahabat menakutkan. Anhu ayan Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itsami'a wajbatan. Faqala hal tadruna ma hadza? Qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala hadza hajarun rumiya bihi finnar mundu sab'ina kharifan. Fahuwa yahwi finnari al-an hatta intaha ila qariha fasami'tum wajabadaha rawahu Muslim. Jadi kata sahabat, kami bersama Rasulullah seperti ini bermajlis, kemudian mendengar suara gemuruh. Suara gemuruh. Sahabat bertanya. Rasul bertanya, "Wahai para sahabat, tahu enggak apa itu suara gemuruh?" Jawab sahabat, "Allah dan Rasulnya yang tahu." Kemudian Nabi sampaikan, itu batu yang dilempar ke neraka sejak 70 tahun yang lalu. Hari ini baru sampai ke neraka. Sampai ke dasar fikor, sampai dasarnya neraka, dan kamu mendengar suara gemuruhnya. Itu dahsyatnya azab neraka. Dengan bisa bayangkan yang pernah memetik pohon kelapa kok. Tiba lagi perang menit. Oh, kok menit detik ya? Detik. Oh, itu 70 tahun. Sehingga dalam kesimpulannya amku jahannam wa hadza yaqtadi siddatu adzabiha. Jadi dalamnya neraka jahanam menandakan dahsyatnya azab. Karamatu sahabah fi sama'ihim li sauti as-siqqah kama sami'u haninil jaza. Termasuk keistimewaan para sahabat, diizinkan Allah mendengar suara jatuhnya batu sampai dasar neraka. Secara umum bruk seperti apa? Bangunan roboh. Tahu enggak usah bangunan roboh, ada rumah ketabrak mobil aja sana ya, bruk. Itu. Terus istihbabu isnatil ilmi ilallahi ta'ala fima la ilma lil insan bihi. Sangat dianjurkan menyandarkan ilmu kepada Allah dan Rasulnya apabila orang itu tidak tahu. Makanya kan wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat ditanya, ada derun? Mahada. Anda semua tahu? Allah dan Rasulnya yang tahu. Seperti di hadis nomor 240 ketika saudaranya yang akhirnya anisa'ah itu kan. Ini dahsyatnya. Dan hadis yang ke-10, an Adi ibni Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimahu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru as'ama minhu
fala yara illa ma qaddam fayanzuru baina yadayhi fala yara illa nar tilqa'a wajhi fattaqun nar walau bisik tamratin muttafaqun alaih. Pada hari kiamat setiap manusia langsung berbicara di hadapan Allah tanpa juru bicara, langsung satu persatu di hadapan Allah, melihat ke kanan tidak melihat apa-apa kecuali amalnya, ke kiri juga amalnya, ke depan neraka. Kanan amal berarti amal baik, kiri amal jelek, depan neraka. Kata Rasulullah, fattaqun nar walau bisikit tamrah. Jagalah dirimu, peliharalah dirimu. Dalam terjemah yang lain, takutlah kamu akan azab neraka. Sekalipun cara kamu untuk menghindarkan dari azab neraka itu dengan sedekah separuh kurma. Kurma masih ditukel. Sedekah dengan harapan di Allah selamatkan dari azab neraka. Kalau sedekah saya terima. Berapa nilai rupiah kurma setukel? Kalau ingin tahu ya tuku kurma apa dituku, sekilo piro, dihitung jumlahnya, masuknya satu biji berapa rupiah. Selama sedekah itu ikhlas lillah, sekalipun separuh kurma mampu menyelamatkan diri dari azab neraka. Karena sedekah termasuk tolak balak, balak dunia dan balak akhirat. Punya urusan yang ruwet, sulit dipecahkan, bersedekahlah. Lillahi rabbil alamin. Ayatnya jelas, Al-Lail 567. Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. A'ta man a'ta wattaqa, memberi dasarnya takwa, ikhlas lillahi rabbil alamin. Untuk anaknya, untuk istrinya, untuk saudaranya, untuk sekolahan, untuk masjid, untuk siapa saja. Yakin pahala akhirat. Allah menjanjikan fasanu yassiruhu lil yusra. Maka kami Allah memudahkan urusan orang yang mau sedekah. Hatta separuh kurma, apalagi satu cangkir teh, bolang baling, sego sebungkus, lebih dari separuh kurma nilainya. Bagi yang yakin, mantap, Allah pasti memberikan balasan yang terbaik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. In khairun fa khairun wa in syarran fa syarrun. Ini separuh kurma. Berapa nilainya? Nah, hadis ini sebagai penguat ayat bahwa sedekah itu
Tidak harus nunggu kaya, nunggu dirinya cukup, nunggu turah-turah, kata orang Jawa nunggu embreh, enggak. Sekalipun pas-pasan, pailit, utang akeh terjepit, ada kesempatan bisa sedekah, sedekah. Kullu ma'rufin shadaqah. Di surat Ali Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang nanti disiapkan surga uiddat lil muttaqin jannah itu adalah orang yang infak fis sarra dalam keadaan lapang, sehat, uangnya banyak, turah-turah infak. Wad dharra sempit, kena bencana, kena musibah, tetap infak. Kata Rasulullah, anfik yunfik. Anfik yunfik. Kalau kamu berinfak, Allah pasti menambah keberkahan rizkimu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Lahama kasabat. Mau berbuat baik, balasan siap mengiringi. Bahkan dalam bab infak disebutkan hadis sahih, setiap pagi Allah mengutus malaikat spesial mendoakan orang yang infak dan mendoakan orang yang kikir tidak mau infak. Berarti melaknat. Untuk yang infak doanya Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti yang lebih baik kepada hambamu yang pagi ini berinfak. Itu doanya malaikat. Sebaliknya yang tidak mau, tangannya gegem, kenceng, medit, kikir, bakhil, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kebangkrutan orang yang pagi ini tidak mau berinfak. Makanya di ayat selanjutnya kan wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Tadi yusra, ini usra. Sulit, mampet, seret. Itu yang terjadi. Ada jalan keluar, infak penyelamat dari azab neraka. Dengan catatan ibadah-ibadah yang wajib, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, yang mampu zakat, ya kan? Yang enggak ya enggak usah. Yang mampu haji dikerjakan. Infak tiap hari enggak sholat ya orang bener. Yang penting aku infak terus benteng neraka. Sholatin ndak, puasa Ramadan ndak, ya ora pas. Satu hadis lagi. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ara ma la tarauna attatis sama wa huqqalaha anta itto ma fiha maudhi'u arba'i asabi' illa wa malakun wadhi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala. Wallahi Rasul bersumpah, lau ta'lamuna ma'a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran wa ma taladzattum bin nisa halal furush wal kharastum ila su'udat taj'aruna ila Allah ta'ala. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan.
saya melihat, kata Rasulullah, yang tidak kamu lihat para sahabat. Di para sahabat tidak melihat, ya Rasul yang melihat. Malaikat memenuhi langit. Tidak ada, bahasannya hadis, sejengkal tempat yang kosong kecuali sujud malaikat. 4 jari itu berapa? Ini bisa bayangkan ketika di raudhah, ya, ketika umrah atau haji. Seperti itu susuan. Kayak sih mending ono jernih ada jeda. Tempat kosong 4 jari enggak ada. Jadi mepet semuanya. Artinya semua malaikat bersujud kepada Allah. Rasul lanjutkan, demi Allah, kalau kamu tahu apa yang saya tahu, maka kamu semuanya akan sedikit tertawa, banyak menangis. Jadi tidak ada orang cekakaan, guyon, terus delok lawak kayak lu. Wah, enggak ada. Itu kata Rasulullah. Sampai kamu tidak akan bersenang-senang dengan istrimu kalau kamu tahu apa yang saya tahu. Dan kamu semuanya akan naik ke satu tempat, memohon kepada Allah, mohon pertolongan agar diselamatkan dari azab neraka. Jadi ning kono ana sego mangan ngelih ora sen ra pengin mangan. Ini gambar Rasulullah, kamu ndak akan senang-senang dengan istrimu, apalagi kok nasi. Kalau kamu tahu apa yang saya tahu. Ya alhamdulillah kita enggak tahu, nek tahu ya yen ora perlu mangan, seseorang belum sarapan. Pengen ning masjid terus mumet anak-anak Pak Pri sekolah. Itu bagian dari nikmat. Allah tidak mengizinkan kita tahu semuanya, hanya Rasulullah. Lebih-lebih di zaman akhir. Ini ada satu hadis sahih disebut oleh Imam Al-Albani sebagai penutup. Hadis ini berkaitan dengan keadaan zaman akhir. Jadi kata Rasulullah, di belakang kamu nanti ada hari-hari yang harus penuh dengan kesabaran. Ayyamus sabr. Jadi hari-hari kesabaran. Nanti annamin waraikum, nanti setelah kamu para sahabat, berarti zaman akhir. Orang yang mampu mengerjakan, melakukan, mengamalkan perilakuku, sunnah-sunnahku, pahalanya 50 kali. Orang yang mati syahid. Sahabat bertanya, orang di zaman itu ya bukan orang seperti kamu. Minkum. Jadi di zaman akhir ini orang yang mampu menegakkan sunnah Rasul, sholat jamaah, mau baca Quran, ngaji ke masjid, itu sama dengan nilainya 50 sahabat Nabi yang mati syahid seperti syuhada perang Badar, perang Uhud. Nilai pahalanya, istimewanya tetap istimewa para sahabat. Itu kata Rasulullah. Sebab di zaman itu orang memegang agama, berpegang agama seperti orang yang memegang gegem bara. Taqabidi jamr. Wowo dibekem. Sedikit yang mampu. Panasnya kali agama. Pedes kupingi.
kok mampu, pahalanya setara dengan 50 sahabat yang mati syahid. Bayangkan. Itu karena dahsyatnya ujian. Beratnya godaan setan di akhir zaman. Sampai segitu janji Rasulullah. Oleh karena itu semoga kita dimampukan Allah bisa istiqomah dalam kebaikan dan berfastabiqul khairat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.